Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahmu. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Horas Shalom. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Selalu berpengharapan dan tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus Kristus sangat peduli dan mengasihi kita. Sahabat yang baik hati yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menggunakan waktu sejenak untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk kita dengarkan pada pagi hari ini, Selasa tanggal 3 Mei 2022, yaitu tertulis di dalam Kitab Keluaran pasal 23 ayat 8. Demikian dikatakan firman Tuhan. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Molo di Bibel tai di dok masongonon, dan jadi jalo ommu si lehon-lehon, ai papitung mata ni halak akan natonggor hian, nian anggo si lehon-lehon. Jala di papeol parhataan ni halak partigor, ido sahatna hatani debata. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang suap bukanlah hal yang tabu, baru atau mengejutkan lagi di negeri ini. Bahkan bisa dikatakan bahwa praktek suap menyuap sudah membudaya di berbagai aspek kehidupan dan sukar diberantas. Hari ini firman Tuhan dengan keras memperingatkan kita agar tidak terlibat dalam hal suap menyuap ini. Apapun alasannya, praktek suap itu tidak berkenan dan sangat dibenci oleh Tuhan. Banyak orang melakukan suap demi memperlancar suatu urusan. Tanpa ada uang pelicin, rasa-rasanya segala urusan tidak dapat berjalan dengan baik. Di zaman sekarang ini, segala sesuatunya dapat dibeli dengan uang. Bahkan di bidang hukum, peradilan pun uang yang berbicara. Yang benar bila disalahkan, sebaliknya yang salah menjadi benar. Itulah dunia. Dengan memiliki uang banyak, siapapun bisa melakukan apa saja yang diinginkan. Di manakah ada kebenaran dan keadilan sejati? Pengkhotbah menyatakan, ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Akup ni nungadung huida di hasianganon, hajongjongan ni uhum, hape masa di si hajahaton. Dohot hajonjongan ni hatigoran, hape masa di si hageduhon. Pengkhotbah pasal 3 ayat 16. Dengan suap
kebenaran bisa diputar balikkan. Ternyata praktek suap ini tidak hanya terjadi zaman ini. Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai ayat 25 mencatat ketika Petrus dan Yohanes melakukan pelayanan di Samaria, banyak orang dijamah dan menerima Roh Kudus. Ada penyihir terkenal di kota itu, yaitu Simon, berkeinginan memperoleh kuasa Roh Kudus itu juga. Lalu ia menawarkan uang kepada mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, serta berkata, "Berikanlah juga kepada aku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Kisah Para Rasul 8 ayat 18 sampai ayat 19. Namun dengan tegas kedua rasul itu menolak. Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang." Kisah 8 ayat 20. Tapi sekarang ini jauh berbeda. Banyak orang dengan mudahnya berkompromi, apalagi bila ada segepok uang di depan mata. Masalah dosa menjadi nomor 2. Suap itu memang enak, tetapi hati nurani akan terus mendakwa kita. Sahabat yang baik hati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suap adalah usaha atau tindakan yang dilakukan pihak tertentu melalui cara-cara yang tidak benar untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap lebih menguntungkan atau memudahkan. Suap sifatnya selalu menguntungkan pihak tertentu, tetapi merugikan kepentingan orang lain. Suap disebut dengan istilah sogok atau uang pelicin. Namun suap tidak terbatas hanya pada uang, tetapi dapat berbentuk mobil, tanah, perhiasan, rumah, makanan dan minuman, emas, batu mulia, saham, dan lain sebagainya. Suap telah menjadi masalah yang serius dan kompleks. Suap berakar dan bercabang di seluruh masyarakat, baik di organisasi yang berorientasi keagamaan maupun sekuler. Dalam arti luas, suap mencakup praktik penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh. Sungguh memprihatinkan bahwa suap juga terjadi di masyarakat yang religius. Hal ini terjadi karena ajaran agama yang keliru dihayati. Suap adalah penyakit yang ditimbulkan oleh pemisahan ajaran agama dari perilaku keseharian manusia. Memang suap bisa saja dilakukan semua orang, baik yang beragama maupun yang tidak beragama. Tetapi ajaran-ajaran agama dengan jelas mengajarkan moralitas yang baik, dengan jelas pula mengharamkan praktik-praktik suap dan sejenisnya. Allah menentang suap. Allah tidak hanya melarang, tetapi Allah itu anti suap, sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Dan Allah akan menghukum orang yang melakukan suap. Ayub pasal 15 ayat 34b. Mengapa orang melakukan suap?
Jika Allah begitu melarang praktik suap, lalu apa yang menyebabkan orang melakukan suap? Setidaknya ada 2 alasan yang dapat diamati, yaitu pertama, keinginan untuk menjadi kaya dan memperoleh keuntungan yang besar. Dan sekejap, inilah yang pernah terjadi di Israel, di mana Yoel dan Abia, anak-anak Samuel, tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. 1 Samuel pasal 8 ayat 3. Banyak orang ingin cepat kaya dan memiliki banyak harta benda seperti rumah besar, mobil, dan perabot, serta pakaian mewah dan lain sebagainya. Keinginan ini mendorong mereka untuk melakukan praktik suap. Kedua, kebiasaan atau gaya hidup yang salah dalam sebuah masyarakat. Hal ini dapat disebut sebagai budaya suap. Seseorang yang sejak lahir, balita, remaja, dan dewasa bertumbuh dalam situasi masyarakat yang mempraktekkan suap, sehingga hal yang biasa tidak lagi merasa bahwa suap adalah sesuatu yang tidak benar. Dengan kata lain, suap tidaklah suatu dosa. Boleh kita bandingkan buku Mika pasal 3 ayat 11, pasal 7 ayat 3. Sahabat yang baik hati yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara etis teologis, Allah mengingatkan dan memberikan peringatan bahwa sikap suap akan merusak tatanan moral yang baik dalam masyarakat. Misalnya, dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 19 menyatakan, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Paulus menyingkapkan bahwa cinta uang adalah motivasi di balik keinginan untuk menjadi kaya dengan menghalalkan segala cara, termasuk melalui praktik suap. Paulus mengingatkan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam peruntukan dan kebinasaan. Karena itu, hindarilah hidup kita dari tindakan suap, karena itu tidak berkenan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, yang kami puji muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajari kami Tuhan untuk selalu hidup melakukan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu selalu menolong kami agar kami mengerti, memahami apa yang benar kami lakukan di hadapan Tuhan, agar kami selalu berjalan di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hidup dan kehidupan yang kami rasakan pada saat ini. Berkati kami Tuhan selalu dalam hidup kami, cukupkan segala kebutuhan kami, agar kami selalu bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Ampuni kami Tuhan dari dosa kesalahan kami, agar kami layak memohon, meminta kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Horas. Pengubahanmu masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia
semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan